Allah. Dan apabila mereka menanya kepadamu, siapakah Tuhanmu? Maka jawablah dengan lisan yang fasih, etikat yang sahih, bila khauf wala fazal. Jangan takut, jangan gentar, jangan takutkan. Dan untungnya kita bilang dibocorkan sudah soal dalam kubur, sudah dibocorkan. Namun dosen dia kadang mau membocorkan soal ujian, ya kalau guru kadang mau membocorkan soal ujian, ya kan. Untuk benar tuan guru dibaikan gerataan, ya kan. Membocorkan soal dalam kubur, bocorkan sini. Itu pun sudah dibocorkan adanya pambabal. Kada ingat-ingat di padahi tuan guru tuh kada ingat lalu-lalu. Padahal tuan guru sudah memadahi. Ya karena kabangatan pintar, esok ujian dapat di sini. Tolong Pak aja bocorkan soalnya. Mau aja dia guru membocorkan. Aja tuan guru aja membocorkan soal dalam kubur. Biarkan membocorkan tapi pintaran kekanakannya begitu pintarnya ya kalau minta bocorkan soal. Mentang-mentang tuan guru membocorkan soal dalam kubur. Jangan takut, jangan gentar. Itu makhluk Allah juga. Orang Betawi kan jadi masalah. Inya sama jalan kita makhluk Allah juga, cuma inya tugas menanyai kita. Dan dipadahi jangan takutan, jangan gentar. Maka bila orang takutan tuh yang tak salah-salah, nang bujur nang dapat hati bila takutan tuh tak salah-salah menjawab. Apalagi dasar salah pada hulu, nang bujur aja bisa jadi salah gara-gara takutan mengitir. Tangkap polisi, tanya polisi diinterogasi, siapa nama di polisi? Tulis siapa? Tulis kalinya ngarani Muhammad tulis ya kalau pantas saja tulis ya. Agama apa di polisi? Info pak. Tak salah menyebut agama info ya kalau orang gugur yang kayak itu dalam kubur. Jadi datang dua orang malaikat. Tapi kalau saikum malaikat malak. Nah ini kisah saikum malaikat. Ujar Nabi, Allah Ta'ala menciptakan satu malaikat. A'tahu sam'al khalaiki kulliha. Khusus malaikat ini diberikan keistimewaan bisa mendengarkan seluruh pembicaraan makhluk Allah. Jadi kalau ada yang bersuara, ada yang berpanggilnya langsung mendengarkan. Wa huwa qa'imun ala qabri ila yaumil qiyamah. Dan malaikat itu kata Nabi ditugasi kaina di para kuburku di para makam Rasulullah. Fama min ahadin min ummati, maka tidaklah salah seorang dari umatku yusalli alayya salatan, yang membaca salawat kepadaku sekali saja, sekali aja, illa samahu bismihi wa ismi abihi, melainkan akan disampaikan salawat itu kepada Rasulullah dengan menyebut orang tuanya. Jadi orang yang membaca salawat itu orang yang bakti dengan orang tua. Kenapa? Karena ketika membaca salawat, ngarannya dan ngaran orang tuanya itu disebut di hadapan Rasulullah SAW. Sampai ngaran umma abah kita. Kita baca salawat umma abah kita di dalam kubur dapat juga. Itu tandanya kehebatan salawat, menandakan seseorang sebagai orang yang bakti kepada kedua orang tua. Baru sekali dia baca salawat. Wakala punya malaikat tadi melaporkan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna bulan ibni bulan salla alaihi. Si anu bin si anu, anaknya si anu, umatnya si anu, salam kepadamu wahai Rasul. Salawat dan salam kepadamu, bertitip salawat dan salam kepadamu sampai hanya sekali, apalagi berkali-kali.
Nah, ini yang kita memotivasi kita kan. Di samping sebagai tanda kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengharap syafaat sidin, tetapi juga salawat sebagai bukti baktinya kita kepada orang tua kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau lebih pada itu ada lagi fadilat-fadilatnya. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil alaihi wassalam. Suatu hari kata Nabi, datang malaikat Jibril beserta malaikat Mikail diiringi oleh malaikat Israil beserta malaikat Israfil. Ternyata rombongan malaikat ini bertamu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya nang bertamu ini kan Jibril aja, karena Jibril tugasnya menyampaikan wahyu Allah. Makanya Jibril itu selalu bertemu berdapat lawan para nabi dan para rasul. Tapi saat itu nang datang lawan Nabi, ujian Nabi berempat: Jibril, Mikail, Israfil. Empat sekawan. Asalnya berlima, dia berlima asalnya berlima. Jibril, pimpinan seluruh malaikat, Mikail, Israfil, Azazil, satunya Azazil. Azazil itu di akhir-akhirnya menjadi iblis. Nah, jadi iblis itu asalnya makhluk Allah yang taat. Kalau menurut riwayat 70.000 tahun iblis itu beribadah kepada Allah. Si Azazil itu 70.000 tahun beribadah kepada Allah. Tapi ketika Allah menciptakan Adam, dia iri, dia dengki, dan dia merasa sombong kepada Adam. Ketika Allah menyuruh untuk tunduk dengan Adam sebagai khalifah di alam ini, semua malaikat mau tunduk kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis tidak mau. Aba, dia enggan, wastakbara, dia sombong, bahkan minal kafirin, dikutuk menjadi makhluk Allah yang kafir. Ujar Tuhan, kenapa kada pun sujud, kada pun tunduk lawan Adam? Ana khairun minni, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku tercipta dari api, Adam dari tanah. Harapan aku kalau pada Adam, hebatan aku daripada Adam. Kenapa aku harus tunduk dengan Adam? Nah, ini mulai itulah si Azazil itu membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal 4 pemimpin malaikat kan, yang lain-lainnya kan mengikut dia. Waqala Jibril, lalu Jibril berkata, Ya Rasulullah, Jibril, wahai Rasulullah, wahai Nabi utusan Allah, man shalla alaika fi kulli yaumin, siapa yang bersalawat kepadamu dari umatmu, wahai Muhammad, fi kulli yaumin, setiap hari, asyara marrati, 10 kali. Nah, ini 10 kali, dan tadi sekali aja 10 kali bersalawat Nabi sehari. Rasa kada barat pangtulan bagi nang kada barat nang barat tadi barat 10 kali mau banyak 10 kali siapa 7 aja paling mengorting pulang ya pulang 7 ini ada pulang yang 10 nang 10 sehari 10 kali baca salawat. Ana akhudha biyadihi wa amarrahu ala sirati kalbarkil khati, yang membaca salawat kepadamu wahai Muhammad sehari 10 kali, aku yang akan menuntun tangannya ketika meniti di tiang siratal mustaqim, aku yang akan menggandeng dia saat dia meniti di tiang siratal mustaqim. Kalau Jibril yang menuntun, Jibril yang mengikuti tangan, Jibril yang menggandeng,
Tidak mungkin bisa tergelincir ke api neraka jahanam. Selamat. Jibril nama ikuti. Maka jadi riwayat kisah orang bahari itulah ulun kada tetap empat kisahnya itulah. Halus benar presiden titian siratal mustaqim itu lebih halus daripada rambut di balah 7. Balah 2 aja di bawah. Halus apalagi balah 7 itulah. Balah 7 tajam, lebih tajam daripada pedang.